Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di pagi yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya di kegiatan pagi ini dengan tema destinasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Ini adalah inti dari kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir SPD. Untuk memperlancar kegiatan hari ini, saya membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat kursi Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah, dan yang kelima inti pembiasan budaya positif, dan yang keenam adalah penutup. Untuk memulai kegiatan hari ini supaya berkah untuk kehidupan kita, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu pembacaan ayat kursi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Cahyo MPDI. Untuk Ustadz MNC saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما
Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha benar atas semua firman Allah. Amin. Selanjutnya yaitu untuk yang ketiga, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berlanjut dengan Mas Muhammadiyah. Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berdiri. Matahari
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang kelima adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Tati Asriha SPD MPDI. Untuk Bu Tati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 7 yang diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu di pagi yang cerah ini dalam suasana yang gembira tentunya. Karena apa? Pada hari ini salah satu teman kita yaitu Bapak Misbahul Munir yang sudah terpilih menjadi fasilitator guru penggerak. Ini merupakan suatu kegembiraan buat warga sekolah kita karena masih jarang dan masih sedikit person yang terpilih sebagai fasilitator seperti ini. Dan alhamdulillah Pak AA ini special name, yaitu panggilan spesialnya di sekolah itu Pak AA ya. Walaupun namanya ada Munir, kita panggil Pak AA. Pak AA ini adalah wakil dari warga SMA Muhammadiyah 7. Tentunya suatu kegembiraan buat warga sekolah karena namanya Pak AA sudah pasti akan dikenal dan sudah pasti di lingkungan dinas provinsi mungkin kedepannya juga nanti akan menjadi harapan kita di sini. Ilmu yang diperoleh Pak AA tentunya nanti akan sangat kita harapkan warga sekolah ini untuk diimbaskan di SMA Muhammadiyah 7 yang sangat kita sayangi. Tentunya kedepannya kita berharap dengan adanya CGP dan alhamdulillah sudah ada beberapa dari guru SMA Muhammadiyah 7 yang mengikuti pendidikan di guru penggerak, dan Pak AA inilah salah satu menjadi fasilitatornya guru penggerak. Sekali lagi selamat buat Pak AA, dan saya berharap ilmu yang diperoleh nanti tidak untuk diri pribadi, tolong diimbaskan ke sekolah, mulai dari kedisiplinan, baik itu kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru, dan termasuk dalam proses pembelajaran. Mungkin dari Pak AA sendiri ada model-model pembelajaran yang menarik atau apapun dari ilmu yang didapatkan sebagai fasilitator yang tentunya bukan ilmu yang sembarangan untuk perkembangan pendidikan di sekolah, khususnya di SMA Muhammadiyah 7. Itu harapan saya sebagai pimpinan di sini. Dan saya selalu mensupport terhadap Bapak Ibu guru yang lain untuk selalu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, untuk selalu mengikuti apa yang bisa mengembangkan dari profil atau kompetensi yang ada di dalam dirinya, agar yang didapatkannya itu menjadi Bapak Ibu guru yang handal, Bapak Ibu guru yang pantas dan layak menjadi suri toladan buat anak didik. Itu aja dari saya. Sekali lagi selamat Pak AA, semoga ilmunya bermanfaat fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Tati atas sambutannya yang membuat kita termotivasi ya dalam hal yang positif. Untuk acara inti yaitu pembiasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak AA Misbahul Munir SPD. Untuk Pak AA saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Tati Aslihah selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yang terhormat kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hadir di acara pengimbasan desiminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif yang ada di modul 1.4 yang ada di program Guru Penggerak. Namun sebelumnya saya biar lebih semangat lagi ya Bapak Ibu, kita yel-yel dulu gimana? Oke. Atau ada yang mau ice breathing? Pak Gofur barangkali ingin memimpin ice breathing, nggak apa-apa Pak ya. Terserah Pak Gofur, misalnya mau joget atau mau senam atau apa, boleh Pak ya. Semam Seven maju bersama, hebat semua. Oke, terima kasih Pak Gofur. Boleh memimpin nggak apa-apa Pak? Ice breathing. Iya, disuruh ice breathing. Oke, kita lanjut ya Pak. Silakan next Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke budaya positif, saya akan memberikan satu gambaran. Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat di foto gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Boleh ngasih pendapatnya. Kira-kira apa yang bisa kita lihat? Bisna udah resen ya. Oke, silakan Ibu, gimana? Kira-kira apa yang bisa lihat? Ayam, Pak. Ayam. Ayam terus itu apa ya? Uang ya Pak ya? Uang. Berarti ayamnya menghasilkan uang mungkin Pak? Ayamnya menghasilkan uang. Iya. Terus apa lagi? Ini ada atau makna dalam diri dalam hubungannya bisnis. Oke, saya yang menanyakan ini juga. Bisnis saya. Mungkin kalau saya lihat itu ya, itu ada dolar itu. Dolar itu bisa divariasikan begitu banyak ya, bisa ilmu, bisa uang, bisa harapan-harapan itu ya, yang di atas langit itu ya. Itu mungkin masternya itu, yang punya segalanya, mungkin ilmunya, uangnya dan lain sebagainya. Itu menaburkan kebaikan kepada yang di bawah-bawahnya itu, yaitu induknya, bahkan ayamnya yang ada yang besar itu ya. Mungkin itu memberikan kebahagiaan ya di lingkungannya itu untuk berbagi rezeki ya. Apa yang sudah Ibu Lina lihat ya? Bu Tati mau? Oke. Atau oke, Pak Mensi silakan. Terima kasih atas waktunya. Itu ada dua cepet. Ada dua bos, nah, apa ya? Ada dua pemimpin itu. Yang satu
memberikan yang dikatakan Bu Lina tadi, yang satunya itu memberikan sesuatu yang wah sehingga banyak yang mengkerumuni dan semangat, yang satunya hanya memberikan sesuatu yang mungkin kurang menarik sehingga kalau diimplementasikan di dalam kelas, guru itu yang satu memberikan sesuatu yang kurang wah sehingga anak yang itu maksud saya, sehingga anak didiknya itu ya morat marit, artinya tidak fokus, ono sing ngadem rono, ono sing ngadem rono, sing ngadem ren. Kalau yang satunya memberikan sesuatu yang wah, artinya mungkin di dalam kelas dia bisa mengubah kelas itu menjadi yang luar biasa dengan metodenya atau pembelajarannya, sehingga yang lainnya dia akan fokus dengan apa yang disampaikan, yang diberikan oleh itu bapak ibu guru yang di sana. Yang tidur ya itu lumrahnya itu siswa kita. Ya, terima kasih. Oke, ini sangat menarik sekali ya kalau kita lihat dari gambaran itu, bahwasanya ada dua pembelajaran, ada dua pengimbasan atau ada dua kepemimpinan. Yang satu ayam yang ada di bawah, yang satunya juga ada ayam yang paling atas. Apa makna yang kita lihat? Makna yang kita lihat adalah dengan adanya budaya positif, kita harus mengikuti apa yang mereka mau. Jadi kita nggak boleh mengikuti dalam artian kalau anak ingin menjadi sukses, ikutilah apa yang saya omongin. Itu tidak. Jadi kita harus, kalau kita lihat di ayam yang di atas, meskipun itu isinya emas, tapi di situ ada yang meninggal, bukan tidur, Pak. Ada yang meninggal. Kenapa? Itu bukan makanannya. Makanan dia adalah makanan ayam. Kenapa mereka dikasih makanan yang berupa uang? Sehingga kita harus mengikuti apa yang diharapkan siswa-siswi kita. Kalau di budaya positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus melibatkan siswa-siswinya untuk mencari kesepakatan bersama. Ketika sudah mengikuti kesepakatan bersama, siswa-siswi akan menjadi tertarik dengan adanya itu. Nyambung ya? Jadi jangan sampai kita memberikan istilahnya ilmu yang kurang memadai kepada siswa. Oke, kita lanjut. Di sini mind mapping atau apa yang akan kita bahas ini kurang lebih ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma, bukan perubahan ya, pembelajaran ini, mohon maaf, perubahan paradigma pembelajaran yang awalnya kita adalah teacher center yang berpusat pada guru. Apa ilmu apapun harus berpusat pada guru, tapi kita sudah harus berubah menjadi student center. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah ini disiplin positif nanti yang akan kita bahas. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini nanti ke-8 ini yang akan kita bahas bersama-sama. Kita ambil yang pertama dulu. Boleh Pak Chandra di next. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu nggak berdiferensiasi itu gimana? Menyeluruh. Apalagi? Berbeda. Apalagi? Berbeda. Berbeda itu gimana maksudnya Pak Chandra? Ya mungkin dalam satu kelas itu kan kemampuan siswa kan ada berbeda-beda. Nah itu harus kita kelompokkan. Jadi biar tidak ada gap di antara mereka. Oke, terima kasih. Ini Pak Chandra akan menjadi calon guru penggerak ini ya. Ikut guru penggerak nanti Pak ya. Ini sangat luar biasa. Berdiferensiasi maksudnya adalah kita tidak boleh memberikan suatu ilmu berdasarkan satu kebijakan atau satu nilai. Misalnya contoh, ketika kita memberikan tugas, kita memperbolehkan siswa dengan beberapa elemen. Contoh, ketika kita memberikan tugas video ya, atau tugas
baca Al-Quran atau komunikasi. Mereka boleh menulis, mereka boleh berupa video, atau mereka boleh langsung ngomong ke kita. Kita langsung setor ke kita, nyambung ya. Jadi kita nggak boleh anak-anak kalian harus mengerjakan tugas bahasa Inggris conversation berupa video. Kenapa? Kadang anak itu bisa yang ngedit, atau bahkan dia nggak bisa ngedit, bisanya hanya menulis. Nah, itulah berdiferensiasi dalam artian kita boleh memberikan tugas yang berbeda-beda, intinya sama. Kalau misalnya disuruh mengerjakan tugas tugas paket halaman 12 misalnya, mereka boleh mengumpulkan berupa video, berupa tulisan, atau berupa oral. Itu namanya berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Kalau mereka bisa ngedit, berarti mereka akan mengumpulkan tugas berupa editing. Kalau mereka bisa hanya menulis di lembar kertas, berarti mereka juga mengumpulkan tugasnya berupa tulisan. Kemudian kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat di sini, profil pelajar Pancasila ini ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini yang kita harapkan. Banyak dari siswa-siswi kita yang sudah IQ-nya bahkan sudah banyak yang memahami tentang pelajaran, tapi akhlak mulianya tidak ada. Ini yang harus kita pupuk. Makanya ini yang pertama. Kemudian berkebinekaan global, dalam artian kita harus menghormati semua budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai mengeklaim budaya ini kayaknya kurang bagus, lebih bagus budaya yang ada di Surabaya. Nggak boleh. Karena apa? Kita harus berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong. Nah ini bergotong royong dalam artian kita harus kolaborasi. Siswa harus bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga, keempat adalah kreatif. Kreatif di sini berarti kita diharapkan siswa bisa mampu memberikan ide-ide yang inovasi. Jangan sampai idenya itu hanya buat kita sendiri. Yang kelima, yang keenam adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Semua profil pelajar Pancasila ini diharapkan bisa diterapkan oleh guru dan siswa. Oke, lanjut. Nah, kita bermain lagi Bapak Ibu. Coba saya minta ini Bu Lina boleh maju karena kita main game. Bu Lina, oke. Sekarang coba yang pertama, cobalah buka. Anda adalah posisi A. Oke, Bu Isna A, yang ini B. Pak Heri A, yang ini B. Pak Hoirul A, yang Gani B. Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Seakan-akan, di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, dan teman lain nggak boleh ada yang tahu. Bahkan nggak boleh mengambil sesuatu yang berharga tersebut. Kemudian tugas B adalah merayu, mencoba membujuk agar kepalan itu bisa dibuka. Coba yang ini Bu Isna sebagai yang A, yang ini B. Kira-kira dirayu gimana caranya bisa dibuka? Gimana Bu Isna? Bisa nggak kira-kira membuka itu? Kepalanya ada di Isna. Pakai narasi. Pakai bujuk, ya, pakai narasi. Boleh buka lain. Kamu itu buka. Nah, bisa seperti itu. Silakan. Bu Isna, di kepalan tangannya sampean itu ada apa? Kalau itu untuk kebaikan bersama,
Supaya tidak ada dusta di antara kita, coba dibuka. Ada apa itu? Jangan dong. Bicara nih, Bu, cekun, Bisa seperti itu. Cek, dipegang toh, dipegang. Dipegang. Sesuatu yang ada di dalam tangannya. Oke, kalau kita lihat dari sini, apa yang bisa kita rasakan Bapak Ibu? Ini Bu Nina maksa Bu Nisna untuk membuka, termasuk Agufur maksa Pak Heri untuk membuka. Kira-kira apa yang bisa kita lihat? Siapa yang bisa mengontrol diri, yang bisa mengontrol tangan ini? Diri sendiri, Pak Heri sendiri, Bu Isna sendiri. Jadi kita meskipun ada di posisi dikontrol oleh orang lain, hanya kita yang bisa membuka. Paham ya? Baik itu dari guru kita, baik itu dari orang tua kita atau kekasih kita, selama kita belum membuka diri, ini tidak bakalan terbuka. Kalau di dalam dunia pendidikan, begitu juga siswa. Siswa itu tidak boleh kita paksa. Kita nggak boleh, ayo nak silakan kerjakan ini. Kita nggak boleh memaksa siswa kita dengan posisi seperti itu. Karena apa? Siswa bisa jadi mengerjakan karena dia terpaksa. Berarti dia adalah motivasinya adalah motivasi eksternal. Paham ya? Yang kita harapkan budaya positif adalah yang ada pada diri siswa menjadi motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya. Siswa datang ke sekolah bukan karena hukuman, peraturan dan yang lainnya, melainkan memang dia mempunyai keyakinan ketika dia masuk sekolah, termasuk kita sendiri. Ketika kita masuk sekolah, ini sudah menjadi motivasi sendiri, bukan karena buta hati, juga bukan karena peraturan, tapi memang menjadi motivasi kita sendiri bahwasanya ketika kita masuk sekolah, budaya positif kita adalah menjadi keyakinan kita kalau kita masuk on time, berarti ini adalah harga diri saya sendiri. Bisa dipaham ya? Jangan sampai ada motivasi eksternal, baik itu hukuman maupun hadiah. Oh, ini menjadi guru tauladan atau guru terbaik, berarti saya ingin seperti itu. Nah, ini berarti motivasi eksternal, hanya mencari hadiah. Tapi kalau kita berubah dari diri kita sendiri, insya Allah bisa menjadi motivasi dan menjadi contoh dari orang teman yang lainnya. Lanjut. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol by Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita selalu mengontrol murid, memaksakan murid mengerjakan apa yang kita harapkan. Padahal siswa itu belum tentu memahami apa yang kita jelaskan. Nyambung ya? Jangan sampai kita selalu mengontrol murid, tapi murid yang menjadi subjek itu sendiri. Iya, benar. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini selama ini kita nak silakan kerjakan nanti dapat nilai loh. Nak silakan kerjakan nanti bla 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 bla. Ini semua tidak diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Ketika mereka seperti itu, motivasi yang ada di dalam diri siswa hanya eksternal. Hanya berarti saya kalau ngerti seperti ini nanti dapat nilai dari guru. Oh, nanti dapat pujian dari guru. Oh, nanti dapat apa dari guru. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Untuk budaya positif jangan sampai kita menggunakan penguatan positif, efektif dan bermanfaat hanya melalui eksternal. Pak,
apakah tidak diperbolehkan? Boleh menggunakan seperti ini, tapi kita tanamkan dalam diri siswa bahwasannya yang ini hanya sementara, tapi usahakan bisa berubah dari diri sendiri dan menjadi motivasi intrinsik. Jangan menjadi hanya mengandalkan gara-gara guru, gara-gara ini saya mengerjakan atau melakukan hal itu. Ini hanya motivasi eksternal. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita semuanya adalah orang dewasa. Guru-guru ini kita merasa anak kita di rumah itu juga nggak boleh kita paksa. Kenapa? Siswa atau anak ini juga mempunyai dunianya sendiri. Bisa jadi menurut kalian, menurut bapak ibu, ayo, misalnya ya ada anak di rumah kita bermain atau apa banyak mainan gitu, karena baru saja dipel, baru saja dibersihkan, kemudian anak membongkar lagi mainan itu biarkan saja. Kenapa? Itu adalah dunianya. Dunia anak adalah dunia bermain, yang mana biasanya anak ini merasa inspirasinya keluar atau mengikuti naluri bermainnya keluar ketika dia langsung on the spot, langsung berupa bukan teori tapi berupa praktek. Itulah anak-anak. Tapi kalau kita itu juga jangan sampai memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Terakhir, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini harus dirubah Bapak Ibu. Ayo masuk. Ini sudah nggak boleh kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nak, kamu kenapa kok terlambat? Nggak takut dengan ini? Nggak takut dengan hukuman? Nggak tahu peraturan yang ada di sekolah ini seperti apa? Ini membuat anak merasa bersalah. Paham ya? Jadi gimana? Nanti kita bahas, ada beberapa teori yang bisa kita gunakan. Teori ada 5 nanti di sini. Kita bisa menggunakan yang namanya teori manajer. Nah, nanti kita bahas. Kalau yang seperti ini dinamakan teori anak merasa bersalah. Teori ada 5, teori penghukum, teori anak merasa bersalah, teori teman, teori pemantau, dan terakhir teori manajer. Nanti kita bahas. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini sudah harus ada di semua guru-guru, bahwasanya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ini di stimulus respon. Tapi di teori kita harus berubah, bahwasanya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Siswa satu dengan siswa satunya itu berbeda kebutuhannya. Bahkan ketika dua orang yang kakak adik lah atau twin, kembar, ini juga kebutuhannya berbeda. Bisa jadi dia cepat memahami tentang berupa audio teori audio, atau bisa jadi dia cepat memahami langsung melihat gambar. Karena perbedaan itu yang kita harapkan. Kenapa? Kita itu berbeda. Jangan sampai menyamakan semua siswa dengan siswa yang lainnya. Paham ya? Kalau ini bisa jadi dia di posisi A, bisa jadi yang B ini nggak sama dengan posisi A. Kebutuhannya, nyambung ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin misalnya Pak Chandra ini ketika mengatasi siswa ini dengan metode sendiri, dengan pendekatan. Bu Isna mendekati si siswa bisa jadi dengan metode yang lain, bahkan sampai siswa ini merasa takut. Nah, jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oh, kalau Pak Chandra cara mengajarnya seperti ini, Bu Isna cara mengajarnya seperti itu, berbeda-beda. Jangan sampai disamakan semua. Nyambung? Kalau kita seperti ini, maka siswa akan lebih tertarik terhadap kita. Kalau kita memandang bahwasanya si anak ini memiliki
pemahaman tentang bahasa Inggris, jangan sampai ketika matematika ini dipaksa harus memahami. Kita nggak bisa memaksa siswa untuk memahami pelajaran itu. Kita hanya mengarahkan, menuntun, selebihnya kita pasrahkan ke anak. Kalau di dalam guru penggerak, anak ini saya mau nanya nih ke Bu siapa ini? Bumi, kira-kira anak ini sifatnya itu seperti kertas kosong atau seperti gimana? Kalau anak SMA seperti ya, kalau SMA saya rasa bukan seperti kertas kosong Pak, karena kan mereka sudah mungkin dari keluarganya sudah dapat ilmu, sudah menjadi karakter sendiri. Terus ketika SD, SMP itu sudah mempunyai karakter dan keinginan sendiri. Jadi ketika SMA itu mereka sudah terbentuk, tinggal mengikuti apa karakter mereka begitu. Kalau misalnya di anak SD gimana? Kalau atau anak TK, kira-kira mereka seperti kertas kosong atau sudah ada garisnya sendiri? saya rasa sudah ada karena semua mempunyai bakat sendiri. Gitu. Nah, jadi semua siswa atau anak, baik itu TK, SD, SMP, SMA, itu sudah mempunyai garis sendiri-sendiri. Jangan sampai kita beranggapan anak ini diibaratkan kertas kosong yang bisa kita isi terserah kita. Nggak bisa. Kalau dulu kita berkeyakinan bahwasanya anak ini seperti halnya kertas kosong, terserah kita mau menggambar apa di situ terserah. Tapi kalau di guru penggerak ini anak sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Hanya saja kita yang menerangi atau memperjelas, menebalkan garis ini. Oh, ini bakatnya sudah ada, kita tinggal menebalkan. Oh, ini bakatnya sudah ada, tebalkan. Jangan sampai ini kosong, wes terserah kita tulis. Ini saya kasih pemahaman ini, kamu harus paham. Nggak paham pokoknya harus paham, nggak boleh. Nyambung ya. Jadi anak sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sudah nggak boleh. Apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi selama ini kita selalu memaksakan orang lain sependapat dengan kita. Itu nggak bisa. Semua orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oh, pandangan ini mungkin seperti ini. Kita menghormati pandangan orang lain. Jangan sampai kamu itu gimana kok nggak bisa seperti ini. Kamu harus memahami apa yang saya jelaskan. Nggak bisa seperti itu. Bahkan sampai mencaci maki pandangan orang lain itu nggak bisa. Paham ya? Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Ketika di teori kontrol, orang lain tidak bisa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika ada anak siswa terlambat, ini kenapa terlambat? Pasti ada tujuannya. Baik itu tujuannya baik maupun tujuannya jelek. Jangan kita langsung menjudge ketika mereka datang. Kamu itu terlambat terus, kamu kenapa? Nggak bisa. Bisa jadi dia terlambat karena satu faktor menjaga orang tuanya atau faktor apa. Kita tanyakan dulu, kenapa kau terlambat? Jangan langsung menjudge. Gak tahu jam berapa ini, kenapa kau terlambat? Itu nggak bisa. Ini bukan budaya positif. Kenapa? Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tanyakan apa, kenapa kau terlambat. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Gitu ya. Lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini tadi. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Semua, bahkan kepala sekolah nggak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita mengikuti pendapat orang lain atau suruh perintah orang lain karena kita membuka. Karena kita membuka diri kita. Berarti itu faktor eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Karena ada perintah ini, saya akhirnya mengikuti pendapatnya. Berarti faktor eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Semua nggak bisa. Orang tua kita nggak bisa mengontrol kita. Hanya siswa kita sendiri yang bisa mengontrol.
Lanjut. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal, tapi di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Jadi kita nggak boleh memaksakan. Ini akan menjadi bujukan gagal. Ayo, ini kerjakan yang ini. Ayo, ini kumpulkan yang ini. Besok dikumpulkan jam 9. Nggak bisa. Apalagi biasanya di sekolah kita sering kita dengar yang namanya apa? Kalau habis ujian itu apa namanya? Penilaian assessment. Bukan, yang setelah ujian sebelum liburan tanda tangan tuh, tanda tangan. Ketuntasan. Nah, ketuntasan itu bisa kita berikan, tapi dengan tadi berdiferensiasi. Nah, silakan kerjakan ini, terserah kamu. Kamu mau mengumpulkan model seperti ini, model ini, pokoknya kumpulkan, terserah. Jangan, nah kumpulkan seperti ini, pokoknya harus seperti ini, nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu nggak boleh, nggak saya terima, nggak bisa. Karena kita nggak bisa memaksakan potensi yang ada di dalam anak itu berbeda. Oke, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah ini kita rubah menjadi model berpikir menang. Kalau kita sering dengar adalah win-win solution. Nggak boleh kalahkan kamu ngikuti saya kan? Saya nggak ikuti pendapat kamu, kamu yang ngikuti pendapat saya, berarti ini saya yang menang, nggak boleh. Tapi kita usahakan ketika Ibu Isna memberikan pendapat, saya juga bisa memberikan pendapat yang sekiranya sama-sama menguntungkan, gitu ya, win-win solution. Lanjut Pak. Disiplin positif. Sebelumnya saya mau nanya karena ini ada kedisiplinan nih. Bu Lina, disiplin positif itu kira-kira apa? Disiplin apa? Disiplin sendiri. Pak Bu Lina ada sebagai disiplin. Disiplin mungkin sesuai dengan waktunya gitu mungkin. Disiplin sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan apa yang ada, aturan yang ada. Ada lagi punya atau Pak Hoirul ada yang berpendapat disiplin itu apa? Ketaatan. Oke. Ini disiplin positif sering kita dengar dengan kata-kata yang negatif. Kenapa? Ketika kalimat disiplin berarti kita harus mengikuti aturan. Kita harus mengikuti peraturan. Kita harus mengikuti tata tertib. Gitu ya. Padahal disiplin sendiri ekstra. Padahal disiplin positif adalah menurut dia disiplin positif kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti belajar. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang mempunyai arti belajar, yang mempunyai arti disiplin diri. Tahu nggak disiplin diri? Disiplin diri ini bisa menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi budaya positif atau disiplin itu membuat anak itu merasa disiplin di diri. Bahwasanya saya harus mengikuti nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja kalau itu? Nilai-nilai misalnya contoh datang tepat waktu, itu nilai-nilai kebajikan. Apalagi menghormati orang lain, itu nilai-nilai kebajikan. Banyak ya, pokoknya yang bersifat yang baik-baik lah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam menggerakkan motivasi diri dan untuk menciptakan budaya yang diinginkan.
nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sudah disepakati oleh dunia. Contoh yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah bagus, yaitu beriman, bertakwa, kemudian mandiri, berkritis, berbineka global, kemudian ada ibu, toleransi. Siswa diharapkan untuk bisa toleransi, rasa hormat, kemudian integritas. Integritas apa kalau boleh tahu? Integritas, ada yang tahu? Integritas. Kalau niat dan ucapan kita itu sama, itu namanya jujur. Oke? Niat dan tindakan kita sama, itu adalah disiplin. Niat, ucapan, dan gerakan sama, itu namanya integritas. Niatnya sudah bagus, perilakunya juga bagus, ucapannya juga bagus, itu namanya integritas. Jadi integritas ya sudah sangat bagus ketika siswa ini memiliki ucapan dan tingkah laku yang sangat positif. Mandiri sama semua. Ini ada 9 karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini semua nilai-nilai yang universal, menyeluruh, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Lanjut. Nah ini coba kita lihat video ini, Bapak Ibu. Dikeraskan Pak? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Suaranya nggak bisa masuk. Oke, coba dari depan lagi Pak. Dari awal lagi. Oke, coba kita lihat video ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो I hate this country. कुछ करो ना. मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रहे तू ही रहे तू ही रहे तेरा मसीहा हो Oke, ada yang bisa menjelaskan apa yang bisa kita lihat dari video tersebut, inti dari video itu?
terkendala. Nah, dengan egonya masing-masing awalnya itu kan jadi macet semua, tidak ada solusi, sehingga ada penggeraknya, yaitu anak kecil itu untuk apa, saya menghalangnya apa, dengan adanya kerjasama yang cukup luar biasa di sana, di video itu. Nah, akhirnya bisa terlampaui dengan tujuan bersama-sama, tidak ada mengurangi kemacetan itu lagi. Terima kasih. Karena tergerak dari satu nama ini, hambatan yang ada di situ itu bisa apa terjadi di dalam jalan tadi bisa diselesaikan dengan satu motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa atau anak tadi. Bahkan tugasnya sebagai polisi untuk kemacetan jalan biar terkurangi itu malah tidur. Kenapa? Gak ada motivasi di dalam dirinya. Anak ini bisa menggerakkan beberapa orang karena dia menjadi role model, menjadi panutan, agent, sehingga orang lain melihat, loh, anak kecil ini bisa membuat mereka termotivasi. Padahal tahu nggak, kira-kira bisa nggak anak ini mendorong sendirian? Nggak bisa. Dia tahu kalau ini menjadi tantangan yang sangat besar, ketika dia selesaikan sendiri nggak bisa. Tapi dia bisa menggerakkan orang lain, sehingga dinamakan komunitas praktisi. Kita harus menggerakkan guru-guru semuanya. Kalau kita sebagai guru ajak kolaborasi semua guru ini untuk menanamkan disiplin positif yang dari motivasi intrinsik. Lanjut, Pak. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan manusia ini ketika sudah terpenuhi, maka dia akan menjadi, kalau istilah lainnya, lebih jinak gitu ya. Coba ketika Bapak Ibu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, disuruh melakukan, anggaplah bersih-bersih, kira-kira menjadi terlaksana dengan baik apa tidak? Tidak. Kenapa? Kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Begitu juga siswa. Siswa bisa jadi dia terlambat, bisa saja di rumahnya dia membantu orang tuanya malamnya, sehingga paginya dia ketiduran, atau bahkan siangnya, paginya dia ketiduran di rumah, datangnya terlambat. Jadi jangan langsung dijudge, kamu itu tidur dong, jangan tidur malam-malam. Kenapa? Kebutuhan dasar dia itu nggak terpenuhi, yaitu dia kurang istirahat di malamnya karena harus menjaga orang tuanya yang lagi sakit. Kita nggak boleh menjudge, tapi tanyakan dulu, kenapa kau terlambat, Le? Itu ya. Lanjut, Pak. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti ketika manusia ini nggak terpenuhi, dia akan berontak. Contoh, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini salah satu sisi dari kebutuhan dasar. Ketika dia tidak mempunyai tempat tinggal, maka bisa jadi dia akan memberontak. Atau bahkan ketika dinasehati, dia keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Apalagi kasih sayang. Bisa jadi dia di rumahnya ada masalah orang tuanya, sehingga anak ini menjadi terkendala. Bisa jadi broken home lah. Anak ini broken home di rumahnya, sehingga ketika di sekolah dia bisa cari perhatian. Karena apa? Kurang perhatian di rumahnya. Makanya kita harus melihat sisi-sisi anak ini dari 5 kebutuhan dasar. Yang ketiga, penguasaan.
yaitu harga diri pemimpin, diakui, disegani atau dihormati. Kita sendirilah, kita sebagai guru juga mempunyai kebutuhan dasar yang berupa penguasaan. Kita merasa ingin dihargai. Jadi kita ketika ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, kesenangan, bermain, humoris, bercanda. Jangan salahkan siswa yang bercanda di kelas, ini langsung kamu marahin. Kamu tuh bisanya bercanda terus, gak bisa dengerin dah. Gak bisa dengerin apa yang saya omongin. Nah, ini jangan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada siswa seperti itu, kita kasih arahan, bisa kita panggil di kelas, di ruang kita tanyakan, kenapa kok bercanda tadi di kelas? Iya ibu, ini loh bu, gini. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak menghormati. Nah, jadi ada komunikasi. Lanjut Pak. Ini contoh misalnya. Oh ini masih belum. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, manusia ini melakukan seperti itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya datang jam 6.40. Kenapa? Saya takut dipanggil Bu Tati. Berarti ini takut ada hukuman. Berarti motivasinya dari diri atau dari eksternal? Eksternal, karena hanya takut hukuman. Ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, karena ketika saya mengerjakan tugas seperti ini nanti saya dapat nilai. Oh, nanti saya dapat penghargaan dan yang lainnya. Ini termasuk motivasi, dua-duanya adalah motivasi eksternal, bukan dari diri sendiri. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Siswa-siswi diharapkan menjadi mereka yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi apa? Ini yang menjadi motivasi diri mereka sendiri. Ketika mereka datang ke sekolah terlambat, ini kita arahkan, kita tuntun kenapa mereka terlambat. Motivasi apa ketika mereka terlambat? Paham ya? Lanjut. Hukuman ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita ada di sini. Usahakan kita ada di restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Ada anak datang terlambat. Kamu kenapa kok terlambat? Ayo lari. Ada enggak tata tertib seperti itu? Tidak terencana, tiba-tiba langsung terserah kita. Kenapa enggak ngerjakan tugas? Ya udah, apa gitu? Keluar kelas. Ini termasuk hukuman. Tanpa ada kesepakatan bersama, siswa dan murid tidak ada kesepakatan, tiba-tiba si guru ini menentukan hukumannya. Tidak datang tepat waktu, langsung mereka bilang, ayo cepat lari lapangan 3 kali. Itu hukuman, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, siswa tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Nah ini, padahal sebelumnya kalau di dalam kelas, anggaplah ini adalah kelas, kemudian belum ada kesepakatan sesama kita, tiba-tiba karena ini Bu Lina tidak masuk, tidak mengerjakan tugas, silakan keluar. Loh, kok tiba-tiba saya disuruh keluar Pak? Padahal belum ada kesepakatan sebelumnya. Makanya usahakan ketika masuk nanti di tahun ajaran baru, itu guru ajalah siswa untuk membuat keyakinan kelas. Paham ya? Membuat keyakinan kelas ini nanti yang akan menjadi dasar, yang akan menjadi dasar siswa berperilaku yang baik. Oh, kesepakatan kita 1, menghormati sesama, misalnya apa gitu. Kemudian nggak boleh menyontek, nggak boleh membawa HP ketika guru menjelaskan. Kita sepakati bersama. Jangan langsung, wah kan udah sewajibnya siswa nggak boleh memegang HP Pak. Sepakati dulu gitu. Kalau belum ada kesepakatan ya nggak bisa kita langsung menjudge.
Yang ketiga, yang kedua ini, nah kalau ini konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai rencana. Kayak tadi, kita sudah buat kesepakatan kelas, kok siswa melanggar, maka dia mengikuti konsekuensinya. Kenapa? Karena mereka dilibatkan. Anak kalau seandainya tidak mengerjakan tugas, maka harus misalnya ketika waktu istirahat menulis 5 paragraf. Ini konsekuensinya. Maka anak merasa dilibatkan. Paham ya? Ketika mereka menulis 5 paragraf, mereka nggak salah. Siswa tetap dibuat tidak nyaman, tapi konsekuensi ini siswa merasa tidak nyaman tetap, meskipun sudah kesepakatan, tapi endingnya siswa yang tidak nyaman. Ketika nggak mengerjakan tugas, maka kamu harus membersihkan halaman ini. Yang kena siapa? Siswa, meskipun kesepakatan bersama. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa, selalu memantau. Ayo kerjakan itu yang kurang baik. Tapi kita harus ada di sini proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Kita ajak kolaborasi. Misalnya Pak Chandra datang terlambat, kemudian Pak Chandra ini saya tanyakan, Pak Chandra, kenapa kok terlambat? Ini Pak, saya ketiduran. Oh iya, kalau saya di posisi Pak Chandra, pasti ketika ketiduran karena tadi malam begadang, pasti saya ikut terlambat. Nah, merasa Pak Chandra ini belajar, maksudnya tidak terpojokkan. Nyambung ya? Bu Isna datang terlambat. Bu Isna kenapa terlambat? Ini Pak, tadi malam saya menjaga anak karena anak saya sakit. Kemudian saya jawab, oh ya pantas saja Bu Isna terlambat karena menjaga anak. Kalau anak saya sakit, pasti saya ikut terlambat karena malamnya kurang istirahat. Nah ini saya belajar komunikasi seperti ini, Bu Isna merasa bersalah nggak? Enggak kan? Karena kita anggap juga posisinya sama. Namanya menstabilkan identitas. Nanti baru saya tanyakan lagi, terus tidur jam berapa tadi Bu Isna? Saya tidur jam 1 Pak, tadi malam. Makanya sampai terlambat gara-gara apa? Dokternya jam 1, jam 12 masih ke ruangan anak saya. Oh iya, Bu Isna sudah bagus. Tidur jam 1, sekarang masih datang meskipun terlambat. Masih bagus Bu Isna karena tidak sampai bolos. Nah ini berarti merasa terbangun lagi kan Bu Isna ya. Kemudian saya tanyakan lagi, Bu Isna kira-kira keyakinan kelas apa yang Bu Isna langgar? Tidak disiplin. Nah ini baru kita ajak. Kira-kira untuk memperbaiki tidak disiplin gimana Bu Isna? Ya pastinya jangan sampai tidur terlalu malam, jangan sampai melanggar apa yang sudah kita sepakati. Nah itu komunikasinya baik. Jangan langsung kamu itu, jangan begitu ya. Lanjut. Oke, ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, nah ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Penghukum membuat merasa bersalah, teman, pemantau, kita usahakan ada di manajer. Jangan sampai kita sebagai penghukum. Kalau boleh tahu nih, kalau Bu Isna sendiri ada di mana selama ini yang Bu Isna rasakan? Ada di penghukum 4, pemantau. Oke. Kalau Bu Lina, Bu Umi suka jadi teman. Menjadi teman. Oke. Kalau Pak Gufur? Iya, kira-kira posisi Pak Gufur selama ini sebagai penghukum atau membuat orang bersalah atau yang mana? Dari mana ini? Ada semua. Yang paling banyak mana Pak Gufur? Yang paling banyak sebagai apa? Aku pemantau. Pemantau. Pemantau ini adalah anak diajak terlibat komunikasi, kemudian ketika melanggar konsekuensinya, melanggar yang sudah disepakati, maka ada konsekuensi. Ini adalah pemantau. Oke lanjut.
Nah ini contohnya, kalau sebagai penghukum pasti siswa guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hei kamu itu gimana? Nah ini menunjuk-nunjuk. Terus guru pasti mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Kalau kamu tidak ini, maka saya akan bla bla bla. Itu ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru mengatakan, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kamu sudah mengecewakan saya, tidak melaksanakan tugas ini. Ini sebagai orang merasa bersalah, sehingga siswa itu merasa bersalah. Oh iya ya, saya merasa gini. Kalau teman, biasanya lakukan untuk Bapak Ibu. Nah, bisa nggak lakukan ini demi Bapak Ibu, demi saya? Bisa kan ya? Nah ini sebagai teman. Contohnya seperti apa? Contohnya di video. Coba videonya Pak. Lanjut. Videonya seperti ini. Nah, ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati Lanjut. Oke, nih sekarang setelah kita melihat dari video tersebut, kira-kira yang paling efektif itu sebagai posisi apa itu, Bapak Ibu? Teman. Loh bukan yang ini. Yang tadi. Video Naren. Kira-kira yang paling pas itu sebagai posisi penghukum, orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer. Kenapa kok manajer? Karena di situ dia bisa menegur siswa, juga mengingatkan kira-kira apa kesalahannya dan membuat anak itu berpikir bagaimana untuk merubah dirinya. Oke, dan membuat si siswa mencari solusinya sendiri, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Kira-kira saya nanya ke Pak Gofur. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira yang 5 tadi, penghukum, kemudian orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, kira-kira yang mana ini? Yang kedua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Hah? Apa? Ada penghukum, orang merasa bersalah, teman, orang merasa bersalah. Ada yang lain? Nggak ada ya? Apa Pak? Kalau saya lebih menginginkan itu gurunya harus bisa menempati semua posisi itu. Karena murid yang dihadapi tidak semuanya seperti itu. Kalau contoh yang ini Pak, contoh ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana? Yang 1, 2, oke. 2 benar nggak Pak? Lanjut next. Yang 2 itu kan humoris. Membuat merasa bersalah, benar. Jadi kita memang membuat orang itu merasa bersalah. Oke, sekarang saya minta ke Busna. Contoh yang kedua. Contoh kedua. Jangan maju. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nak, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. 1, atau saya pakai nada yang nyantai. Nak, kamu nggak pernah benar melakukannya. Yang mana?
Ini posisi yang mana? Berapa gitu? Iya. Satu kayaknya. Satu. Apa? Penghukum. Bener nggak Pak? Oh, iya masih ditanya salah sana. Penghukum. Permisi Pak. Iya. Oke, lanjut. Saya minta Bu Lina, Bu Rwi, belum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Oke, coba. Oke, bagus. Oke, ini ada yang angop ya, ada yang angop. Ada Mas Dani. Contoh. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira ada di penghukum, orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Coba teman, pemantau. Ayolah lakukan demi saya, gitu ya. Terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini sebenarnya yang tadi Pak Gani sudah benar ya. Saya salah ketik tadi teman. Nah, yang ini adalah pemantau, ada konsekuensinya. Ayolah lakukan yang tadi, ayolah lakukan demi saya. Demi Ibu, ayo lakukan yuk. Nah, ini teman. Kalau yang tadi, apa konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan nilai tugas? Ini pemantau. Lanjut Pak. Nah, keyakinan kelas. Saya mau nanya nih ke Bu Rufi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri sendiri masing-masing siswanya. Tapi kalau peraturan kelas itu bisa berasal dari sekolah atau bapak ibu guru, bukan kesadarannya itu muncul dari siswanya diri sendiri siswa tersebut. Mantap. Ini termasuk, kasih tepuk tangan dong buat guru yang sudah ikut guru penggerak. Jadi beliaunya ikut angkatan 6 Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama benar apa yang dijelaskan Bu Rufi. Mengapa keyakinan kelas? Karena ketika keyakinan kelas itu siswa diajak dilibatkan untuk membuat kesepakatan bersama. Dan ini yang kita harapkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sebelum kita masuk awal pembelajaran baru, sebelum masuk ke pembelajaran, kita buatlah keyakinan kelas dengan menggunakan sticky note biasanya ya. Nah, kita buat keyakinan kelas apa yang mereka harapkan. Jangan sampai ada peraturan kelas, apalagi peraturan sekolah. Peraturan sekolah boleh dibuat, tapi guru-guru harus dilibatkan lagi. Jangan peraturan yang dulu itu tetap kita pakai, sedangkan guru-guru yang sekarang mereka nggak tahu peraturannya seperti apa. Jadinya mereka tidak ada motivasi intrinsik, adanya motivasi ekstrinsik. Saya masuk jam 6 sekian karena takut dipanggil Butati. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, nanti ketika di sticky note-nya yang bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal atau bukan pernyataan ini ya, berupa pernyataan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal tadi kita sudah bahas ya, yaitu bernalar kritis, kemudian yang profil pelajar Pancasila atau yang ibu, ada mandiri, toleransi dan semuanya. Nah, ini kita ajak siswa, kira-kira siswa ingin apa? Kalau kita misalnya di kelas ini siswa tidak boleh memegang HP selama pembelajaran, ya itu harus dari siswanya sendiri, jangan kita yang menulis, gitu ya. Itu namanya keyakinan kelas. Dibuat dalam pernyataan positif. Jangan siswa harus datang terlambat. Nah, ini pernyataan negatif ini. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelasnya. Kalau misalnya tahfidz, ya berarti buat keyakinan kelasnya, misalnya siswa harus menyetor Al-Quran satu halaman dalam 1 minggu. Ini biar siswa sendiri yang membuat. Ini sebenarnya kalau ada Pak MNC juga bagus.
Yang kelima, melibatkan seluruh siswa atau warga sekolah. Kalau warga sekolah ini nanti larinya ke keyakinan sekolah. Kalau ke siswa, keyakinan siswa. Per kelas itu berbeda-beda. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi yang pernah kita dengar tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kenapa tadi Bu Wisna kok terlambat? Iya, karena jaga anak di rumah sakit sehingga saya datang terlambat. Ini stabilkan identitas. Oh ya, pantas Bu Wisna datang terlambat. Saya juga seperti itu. Kalau seandainya anak saya sakit, saya pasti terlambat. Nah, ini menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seperti tadi, kenapa kira-kira jam berapa Wisna tidur? Saya tidurnya jam 1 Pak, karena masih gini. Kemudian saya jawab, oh iya, kalau saya ada di posisi Bu Wisna, pasti apa tadi saya bilang? Validasi tindakan yang salah berarti saya akan memvalid atau memberikan kevalidan tentang tindakan yang salah. Bu Wisna untung masih datang sekolah, untung masih masuk sekolah, tidak sampai bolos meskipun jam 1 malam-malam, paginya jam 7 masih datang sekolah. Ini sudah bagus. Kemudian baru menanyakan keyakinan apa nih Bu Wisna yang sudah Bu Wisna langgar. Ya tadi disiplin, saya kurang disiplin Pak. Seperti ini ya. Jadi ini yang diharapkan Bapak Ibu ketika di posisi manajer, segitiga restitusi ini yang dipakai. Apa segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas ketidakterlambatan itu dengan apa? Ya ini menggunakan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Anak terlambat membuat kesalahan itu adalah proses belajar mereka. Kita bisa menggunakan contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi kamu seakan-akan anak ini nggak terpojokkan, nggak merasa bersalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kenapa kau terlambat? Ya gini. Oh iya, memang nggak ada manusia yang sempurna. Nah, pasti semuanya akan melakukan kesalahan. Nah, ini anak kalau dibilangin seperti itu pasti dia stabil, identitasnya itu merasa stabil. Oh sama ya, berarti guru juga bisa melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, padahal kalau bisa melakukan yang lebih buruk, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk darinya. Contoh tadi, Bu Wisna datang jam 1, kita kasih validasi. Bisa jadi Bu Wisna nggak masuk kan sekolahnya, bisa bolos besok tapi sekarang Bu Wisna alhamdulillah masuk, tidak sampai bolos. Nah ini sama. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Oh kamu nggak melakukan ini, kamu pasti punya alasan. Alasannya apa nak? Oh alasannya gini Bu, gini. Ya, seperti itu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Oh iya, kamu boleh sikap seperti itu gak apa-apa nak, tapi harus menambah sikap yang lain. Seperti itu ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kita harapkan ini loh adalah anak memiliki motivasi intrinsik, motivasi diri, jangan sampai motivasi dari luar. Contohnya seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Nah, kira-kira apa yang sudah kita sepakati keyakinan kelas? Oh, saya harus menghormati sesama Bu, Pak. Oke, keyakinan kelas ini kira-kira bisa nggak untuk dijalankan? Nah, ini bisa menggunakan seperti ini. Dan seterusnya ya, kamu mau jadi orang seperti apa nak?
saya ingin jadi orang yang mempunyai rasa tanggung jawab, bla 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 dan yang lainnya. Ini kita gali biar anak yang mencari solusi sendiri. Lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah Pak, lanjut. Nah seperti itu Bapak Ibu ya caranya ya. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi dengan contoh yang barusan. Diharapkan nanti ke depannya Bapak Ibu semuanya ketika ada masalah gunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu apa masalahnya, kemudian validasi kesalahan. Itu berarti kita tanyakan kenapa kok dia melakukan seperti itu. Untung kamu nggak sampai lebih parah seperti itu. Untung kamu tidak sampai nyawat-nyawat gitu ya. Untung kamu nggak sampai seperti ini. Nah ini biar mereka nggak merasa terpojok. Yang terakhir keyakinan kelas, menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Oke, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif buat kita semuanya untuk menjadi guru yang memiliki motivasi intrinsik buat kita sendiri, khususnya kepada siswa. Dari saya sendiri, ini ada di kilometer 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya Bapak Ibu ya, sampai kita tidak bisa beranjak dari tempat duduk kita ya melihat Pak. Tepuk tangan dulu buat Pak AA. Sungguh luar biasa, semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa kita terapkan bersama di anak didik kita sehingga menjadi PPDB berjalan untuk kita ke depannya. Semam 7 semakin bagus dan banyak guru-guru ya yang berimbas ya dari penjelasannya Pak AA bisa diterapkan di anak-anak didik kita supaya menjadi generasi yang sangat baik untuk negara dan agama kita. Amin. Untuk penutup dalam kegiatan acara kita yaitu kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya selaku pembawa acara di sini apabila ada kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.